Halo guys, welcome back to Isgar Isi Garasi with me, Jesslyn Mokhtar. Nah, hari ini kembali lagi, tapi Jesslyn sekarang nggak di garasi guys. Kenapa? Karena Jesslyn di sebuah barbershop. Kenapa barbershop? Karena ownernya adalah seseorang yang sangat-sangat terkenal di dunia otomotif dan permodifan mobil. Dan orang ini terkenal sebagai bapak otomotif di Indonesia. Penasaran nggak kira-kira siapa nih? Dia hari ini bawa dua mobil yang sangat keren dan kalian yang suka JDM Motorstand pasti suka banget. Penasaran nggak? Ayo kita ketemu langsung sama ownernya. Wih, ada Bapak Presiden nih kayaknya. Siapa? Ini mobil pejabat banget nih sepertinya. Wah, ini saya sering lihat di TikTok nih. Wah, halo Kak pagi. Kiki. Saya kirain presiden tadi datang. Waduh. Wah, keren Udah lama? banget. Enggak, baru juga. Thank you loh, hari ini udah disempetin Saya buat makasih loh, Isgar. udah mampir-mampir loh. Oke guys, ini udah dibawain dua mobil spesial banget nih guys. Ada S-Class, ada Toyota 86. Mungkin dikit-dikit tentang eksteriornya kita boleh langsung mulai? Boleh, Oke, boleh. siap. Ini Mercedes S-Class S300 W221, betul. Oke. Untuk eksteriornya ini pakai body kit di S65. Oke, Lalu S65. saya natural white dan di radius. Oh, ini Gitu. jadi nggak selebar ini modif mestinya. sendiri nih? Iya. Ini bikin dari plat. Dari plat? Dari plat Aslinya lempeng, ya kan? Ini ya, bukan plat ya, aluminium asalnya Aluminium, ya, aslinya. aluminium nggak bisa diapa-apain, dia fix gitu. Terus gimana cara bikinnya dari Ya plat? satu-satu mbak, satu-satu. Diketok sendiri tuh orangnya. Keren juga nih orang yang bikinnya. Berapa Belakangnya lebarnya juga. depan belakang? Ini depan pakai 10,5, belakang pakai 12. ET-nya minus. Keren. Betul. Keren. Sama di radius. Oke, ini tahun berapa? Ini 2007 mbak. 2007. Di facelift ke 2013. Oh, di facelift. Iya, Oke. betul. Yang di facelift berarti Faceliftnya itu lampu depan, spion sama lampu belakang. Betul. Oke, siap. Ini yang menarik banget, ini velgnya juga nih. Oke. Ini produksi saya. Ini Karma Wheels, Karma Wheels of Wheels. Karma. Iya, Wah. ini tipenya Karma Astonish Forge. Astonish? Astonish Forge. Forge, Astonish Forge. Iya, terus finishing colornya ini vacuum plating, Mbak. Apa tuh maksudnya vacuum Jadi plating? kalau kita tahu urutannya ada brass, Oke. ada polish, Iya. high polish, kayak gitu. Terus? Vacuum plating, lalu ada di atas ini ada chrome. Oh, Nah, ini di bawahnya itu, di bawahnya chrome. chrome. Iya, Oke, jadi betul. nggak seberapa kilap gitu ya kali ya. Betul. Terus ini betul. Airsas ya? Airsasnya apa? Airsus. Ini pakai Airlift 3H. Airlift 3H. Airlift 3H. Oke, betul, siap. betul. Oke guys, kita mau lihat interiornya dikit. Boleh Oke. nggak? Boleh. Oke. Silakan. Boleh dibuka. Kalau interior sih nggak begitu banyak perubahan. Pakai Android TV biar supaya udah lebih vibe saya zaman sekarang, sama di ambient slide. Oh, di ambient slide. Slide-nya diganti dengan 64 warna. Berapa, Mbak? 64 warna. 64 warna. Iya. Pernah kepake semua tuh warna? Enggak sih. Kayaknya nggak kepake juga ya. Sama sound system tipis-tipis aja, biar supaya enak aja. Itu displaynya memang udah dari awal digital? Memang udah seperti itu, tapi untuk di screen yang di head unitnya, ini saya ganti Android. Oh, ganti Android guys. Mm-mm. Oke, interiornya selain itu apa nih? Di tengah nih buat apa? Itu tombol Airsus. Airsusnya Iya, ya? betul. Oke. Betul. Selain itu di dalam nggak seberapa Ini modif emang, juga ya? emang mobil buat harian, jadi Oh, emang daily. modifnya comfort aja ya. dengan kegunaannya gitu loh. Oke, siap. Iya. Ini salah satu yang bikin saya heran nih. Kenapa kok ada bendera Indonesia nih di depan? Nah itu kalau saya ngelihatnya itu adalah konsep nomor satu. Oke, konsep. Nah ini konsepnya larinya mau kemana? Nah kalau ini konsepnya lebih ke VIP. VIP bener. Ini kelihatan Ah. banget dari pertama datang udah wih. Mobil pejabat nih kelihatannya. Jadi kalau mobil VIP itu identik pertama di velg gitu kan. Lalu di pikiran saya kalau S-Class VIP itu adalah kenegaraan nih, Oke. gitu. Iya. Dan ini udah digelapin ya kacanya. Ya, ini pakai Oke. kaca film, emang black saya mau nggak mantul. Iya, itu emang sesuai masuk dengan dari konsep. konsepnya, Oke, betul. siap guys. Betul. Apalagi yang dimodif selain itu? Knalpot ini pakai Knalpot. Valvetronic. Optronic. Jadi kalau masuk komplek itu silent, Mbak. Oh, bisa dimati nyalain Iya. ya, pakai remote gitu. Kalau Oke. kita lagi pengen di acara mobil lagi ini bisa Nah, buka. Iya. Oke, bisa menyesuaikan ya guys. Iya, betul. Oh, ini saya tahu ini dari TikTok
viral banget. Oh gitu. Tiap kali Makasih, Mbak. lihat mobil lewat selalu ada run gitu. Ini mobil Oh gitu. Kiki. Gitu. Makasih Mbak. Iya selalu. Ini keren mobil banget. tua yang siap aksi. Enggak. Tapi bangunnya ini paling susah. Oh iya banyak ya. Karena untuk di tahun itu modul-modulnya ini udah terlalu banyak Mbak. Ini termasuk saya bangun ini mobil yang paling lama. Berapa lama? Ini setahun. Setahun. Oke. Iya, iya. Oke guys, kita mau move on ke Toyota di sebelah. Ini Siap. udah. Ini Toyota 86 menggunakan body kit Karma body kit 86 version 2. Version 2. Iya, Ini, betul. wah keren banget. Betul. Ini ceper banget. Waktu itu warna biru ya saya taunya. Sudah berapa kali ganti warna? Udah ganti Iya, warna ya? Iya, iya, betul, betul. Oke, boleh dibahas nih dari body kitnya udah lama nih gantinya. Ini body kit itu launching kita di bulan tahun lalu, Mbak. Tahun lalu. Bulan Oktober, betul, Oke. betul. Dan ini menggunakan cat dari Belcoat juga. Ini Oke. saya semaksimal mungkin menggunakan produk Indonesia, Mbak. Iya. Yang oke, berkualitas, Oh. betul. Benar, Contohnya dari knalpot juga sini juga menggunakan produk Indonesia produk juga. Indonesia. Wah, ini Iya. mendukung kemajuan produk lokal banget. Apalagi Betul, kayaknya betul. bangga sama Indonesia banget ya. Harus, sekitar harus bendera, wajib, harus wajib. mendukung produk lokal. Harus wajib begitu. Keren. Betul. Dan FYI guys, Karma Body Kit, Karma in general itu udah go international ya? Ya, kita Maksudnya udah ada jual klien udah luar, di kan? US, di Kanada, Aussie, terus China, sama Jerman. Jadi yang punya mobil-mobil Toyota 86 atau ada mobil lainnya tuh yang beli? Ada 86, ada Aven, ada Cayman. Wah, ada Aven guys. Iya. Yang punya iya. Aven aja sampai pingin pasang body kit Karma, berarti Kan berkat support berarti dan bagus doa nih. dari teman-teman semua nih. Wah, Thank you. Di-support ya guys, ini produk lokal yang keren banget, go international. Oke, kalau ini velgnya juga Karma. Ya, betul. Ini tipenya Karma Formula Forge. Karma Formula Forge. Ya, Oke. jadi kalau kita lihat lipsnya ini slanted, Mbak. Oh, iya, jadi iya. kalau ini kan step lip. Oke, ya, I can kalau see the ini difference, slanted, ya. jadi Oke. 3 inch up-nya. Oh, oke. Jadi Ini- face-nya 15, stepnya triple step. Jadinya 18 ini Iya, oh. ringnya. Betul. 18. 18. Oke. Terus pakai ban ini pakai Nankang Air One. Nankang. Karena balik lagi bangun mobil itu sesuai dengan konsepnya dulu Iya. yang kita pikirkan. Ini bannya juga, ini produk mana nih? Semi slick, ini semi Semi-slick, slick. oke. Betul. Oke, ini Betul. selain body kit, velg, apalagi yang dimodif? Ini banyak sih, Mbak. kalau Banyak ini. ya? Ini banyak Lebih banyak daripada karena yang emang S-Class. kalau mobil Jepang itu emang racunnya emang lebih banyak. Oke. Part-part yang bisa digantinya gitu. Bener. Kalau ini Betul. konsepnya apa? Kalau itu VIP, Ini street racing, Mbak. street racing. Betul, street Oke. racing. Iya. Sebelum pakein body kit Karma pakai apa? Dulu banget. Karma juga. Saya udah beberapa kali. Jadi pertama dulu TRD, lalu kedua saya pakai Rocket Bunny, Rocket Bunny. terus Karma 86 V1. S1. Itu lebih ke stance, Mbak. Oh. Konsepnya. Iya. Nah, kalau ini yang lebih ke- V2 ini lebih ke street racing. Oke. Ya. Lebih suka yang mana? Nah, ini ada dua opsi, Preference tergantung dari ya. selera dari teman-teman semua. Mut-mutan juga kadang pengen apa ya? Nah, ini balik lagi nih kaca filmnya. Kalau yang tadi gelap Gelap. total karena VIP, nah ini kan emang mobil sport. Racing ya. Nah, ini harus yang clear. Oke. Ya, Iya, ini iya. menggunakan Vicul VK70. Oke, wah keren nih. Ini Iya. karbon juga. Ini kap mesin pakai Varis. Gila ini ceper banget guys. Kalau diselipin duit nih masuk gak ya? Masih masuk sih. Tapi bisa ditinggiin. Iya. Ini juga menggunakan pakai airlift, airlift 3H. Airlift Jadi kalau 3H. kita tahu Airsus itu ada dua tipe, Mbak. Ada by pressure, ada by height, ketinggian. Ini baik? Ini height dua-duanya. Height, dua-duanya. Karena dari presisinya jauh lebih presisi. Oh gitu. Iya. Kalau by height itu gimana mekanismenya? Jadi gini, misalnya kita ngomongin pressure deh. Oke. Pressure itu tekanan kan. Ya. Misalnya let's say 50 PSI. Ya. Mbak save nih dari ban ke fender 2 jari. Bannya belum masuk ke dalam. Begitu Mbak masuk, Kan turun. Oh. Nah, berdua lebih turun lagi. lagi. Nah, kalau on height, Oke. ini ada sensor yang ditanam nih di kaki nih. Oh jadi, oke ya saya mau Jadi, jaraknya segini. Nggak ada orang, mau ada orang satu orang, 4 dia orang, menyesuaikan. dia menyesuaikan adjust. Oke. Gitu. Oke, kita boleh lihat ke bagian belakang Siap. nih, keren Siap. nih. Ini udah part of the body kit kan ya? Betul. Ini ada Wah, paketan dari body keren. kitnya, berikut dengan wing, bumper, diffuser, over fender, side skirt, bumper depan. Dan V1 sama V2 itu berbeda.
Jadi kalau V1 itu dia lebih lebar, Mbak. Oke. Nah, V2 ini lebih ramping. Oh, jadi waktu itu lebih lebar lagi daripada Lebih lebar, ini? lebih lebar. Wah. Iya. Om boleh nanya nggak sih? Boleh, saya boleh, tuh boleh. kepo. Saya kan sebenarnya nggak seberapa ngerti modif-modifan Nggak yang apa-apa, seperti Mbak. ini. Saya juga kok, sama-sama belajar. Masa udah bapak otomotif sosokan nggak ngerti merendah nih. Ini namanya apa sih kalau misalnya yang miring gini? Chamber, Mbak. Velgnya? Chamber. Betul, betul, betul. Dan fungsinya apa? Buat keren-kerenan doang atau gimana? Ya, gini, selain estetikanya lebih enak dilihat, Ya. kedua itu pas kita belok dia lebih napak, Mbak. Lebih? Lebih napak, Oh, lebih gitu. ngegrip. Oh. Iya, benar. Tapi ini karena konsepnya street racing, jadi chambernya tuh tipis, Mbak. Kalau kita lihat kan yang mobil S-Class, ini kan chambernya banyak. Oh. Karena emang konsepnya VIP. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya miring gini apa dia nggak makan ban dalam ya? Sebenarnya tergantung dari treatment kita Iya. ke spuring. Oh, Kalau kita beres sering-sering rajin spuring, two-nya bener, two in sama two out-nya, resiko untuk botaknya lebih sedikit Lebih lah. sedikit. Iya, Oke, mengurangi, siap. mengurangi. Boleh Betul. lihat kalau ini interiornya juga ada Boleh, modifnya? boleh, silakan. Ini sih Om. Silakan. Oke, kalau yang dalam ini udah dimodif apa aja? Banyak carbon fibernya? Banyak dari shift knob, dari rem tangannya juga ini udah drift style. Jadi Oke. kalau mau ini mesti ini pakai Oke. Cusco. Lalu untuk di pivot dan mesin-mesin sih lebih ke performance. Engine-nya udah diganti apa aja? Ini NA, tapi NA-nya udah banyak beberapa part yang udah diganti. Oke. Mau lihat? Boleh yuk. Oke. Kita lihat engine-nya guys. Mainannya emang di Jepang itu emang banyak sih. Iya, Racunnya banyak. orang- Iya, Apalagi betul. market Indo lebih suka yang JDM kayaknya. Betul, Ya. betul. Wah, Jadi ini oke. emang masih NA, tapi NA udah beberapa part yang diganti biar estetika di fotonya juga enak. Oh gitu. Apa aja nih yang udah diganti? Banyak, Mbak. Ada ini, ada piping kayak gitulah, ada Cusco, strut bar. Ya banyak sih sebenarnya sih. Ini Gitu. berapa lama kalau yang ini? Kenapa? Berapa lama modifikasi keseluruhannya? Kalau ini bertahap, Mbak. Ini dari tahun 2014 dulu. Iya. Itu bertahap terus upgrade terus Oh, aja. sedikit-sedikit gitu Betul, ya. betul, Oke, betul, siap. betul. Thank you Om. Kita Thank mungkin you, masuk ke thank you. dalam Yuk, aja masuk ya. ke dalam Ngobrol yuk. lanjut di dalam, Terus guys. sambil ngadem, siap. Oke, Kak Kiki. Sekarang kita udah di dalam nih, di dalam barbershopnya Om Kiki. Barbershopnya Om Kiki ada berapa sih kalau boleh tahu, Dan? Ada 5 jalan 6. 5 jalan 6, Iya, banyak juga betul. guys. Namanya Jakarta Barbershop. JBS. Betul. Oke. Dengar-dengar nih, ini udah jadi tempat perkumpulan untuk anak-anak mobil nih. Ya, sebenarnya secara nggak disengaja ya. Banyak mungkin teman-teman karantusias pada mau cukur, datang yang tadinya nggak kenal, akhirnya bisa jadi kenal di sini. Oh, saling ketemu di sini. Betul, kenal. betul. Oke, Karena siap. di luar itu pun juga di setiap outlet kan kita juga ada mobil-mobilan anak yang saya modif nih. Oke, itu lucu banget loh guys. Tuh ada buat tempat cukur anak kecil ya. Betul, cukur anak kecil. Keren banget guys. Aku lihat itu detailnya bener-bener dimodif, bah dikit, velg. Mungkin exhaustnya juga ada dimodif ya guys ya. Keren banget. Setiap outlet beda-beda nih. Beda-beda. Kalau bahasa saya Wah, bilangnya kreatif teach banget. em young. Icum yang siap. Oke, kembali ke topik mobil ya. Siap. Jesslyn taunya Om Kiki ada lebih dari 2 mobil nih, tapi yang lain kemana hari ini? Sebenarnya sih gini, kalau untuk yang saya pegang sih ini, cuman kan ada banyak mobil-mobil yang mungkin yang sebelum-sebelumnya saya bangun kali, sama mobil-mobil customer. Oh, gitu. mobil customer. Tapi Iya. mobil pribadi apa selain ini? Sekarang sih yang saya mainin ini. Oh, yang ini. Iya, sebelum-sebelumnya Oke. kan ada wagon, ada double cabin. Jadi saya emang senang beda-beda konsep, Mbak. Jadi saya mau bangun apa yang belum pernah saya bangun gitu. Oh gitu, Kayak iya. misalnya dulu saya sempat mainin van, pas lagi van misalnya lagi hype-nya masih belum naik. Nah itu mungkin dulu juga Alphard yang pertama yang di kandasin, di Airsusin. Oh serius di Airsus dulu Alphardnya? Jarang-jarang banget orang modif Alphard biasanya di standar. Buat Betul, comfort, Alphard baru gitu. waktu itu baru keluar yang Gen 3. Ya. Itu saya gantiin body kit, saya kandasin, saya chamberin kayak Viral gitu. tuh pasti. Iya. Terus juga wagon.
Nah mungkin wagon juga dulu orang masih belum all out mainin wagon gitu, masih sayang-sayang karena dapatnya juga kan susah kalau wagon kan. Nah waktu itu saya radius, saya wide body kayak gitu, Kreasi, saya ya. Konsepnya apa tuh yang wagon waktu itu? ya lebih ke wagon, jadi ada tulenya di atas, jadi emang konsepnya wagon luar gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada tipe preference mobil ya, mungkin lebih ke ya udah konsep yang mau dibikin apa. Betul, kayak misalnya double cabin misalnya. Kalau double cabin pikiran saya langsung pakai snorkel, bull bar gitu loh. Oke. Jadi emang sesuai pada konsep yang kita mau tuju. Konsepnya mau kemana nih, gitu. Oke, siap. Kalau pertama kali nih suka sama mobil itu dari kapan? Oh, saya dari kecil. Dari kecil ya? Karena Rata-rata saya cowok. dari keluarga emang bokap, kakak itu emang suka untuk di otomotif. Oh, sudah suka. Motor, mobil gitu. Ada Lalu- mobil-mobil dimodif-modif begini juga? Jadi mungkin dari saya SMP saya main mobil sebenarnya. Dari SMP saya main mobil, habis itu sempat berhenti. Nah, pas saya punya anak, nah baru tuh mulai lagi main mobil lagi dengan budget sendiri Oh, gitu. iya, udah pakai pengeluaran Dulu sendiri. pakai Agia, Mbak. Pakai Saya Agia? pertama kali modif pakai dana sendiri, budget sendiri. Oh. Masih mikir seneng nggak sih gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau mulai sesuatu jangan mikir mahal sih. Jadi mikirnya semuanya harus start dari perlahan-lahan, proses. Jadi cobain aja dulu dari hal-hal yang kecil. Nah, kalau kita udah misalnya ganti pelek, bawaannya pengen nyemir ban, terus pengen nyuci, terus oh berarti senang di situ. Iya, oke. Berarti nanti begitu pas ada Care rezeki, banget, upgrade lagi nih, ganti mobil Oke. yang lebih lagi, ganti velg, kayak Dan gitu. proses modif ini juga perlu belajar nggak sih? Nggak boleh kayak asal-asalan, Betul, ntar nggak betul, cocok, betul. jelek juga, Betul, atau betul, iya betul. nggak cocok sama mobilnya, Betul, speknya. betul. Oke, kalau dari mobil pertama yang Om Kiki punya kan Agia tadi ya? Itu udah langsung dimodif? Atau kayak punya standar dulu baru? Saya dulu ganti velg, waktu itu sanggupnya pakai velg replika dulu. Oke. Nah, saya pakai velg replika, terus saya pendekin, ternyata kurang pendek lagi. Beli per lagi, lebih pendek lagi, saya sampai punya 4 per dulu. Belajar ya itu ya? Sampai ambles total gitu. Oke. Nah, lalu punya ada tabungan lagi, habis itu beli mobil lain dengan velg ori yang second. Ori yang second ya, betul, masih ori, bertahap. oke lah ya. Nah, lalu kita punya budget lagi, kita ada tabungan lagi, beli velg ori yang lagi hits pada saat itu. Ini Ya. upgrade terus nih, perlahan-lahan upgrade. Waktu itu saya beli pertama kali velg ori itu yang Stance Nation Edition, jadi cuma ada 100 di dunia. Oh, 100 dunia mahal dong berarti, rare ya? Wah, Jadi keren. semuanya saya mikir adalah semuanya proses, Mbak. Iya, iya. Bertahap. Tahap bener. Gitu. Nggak ada yang instan ya? Ya, terus juga jangan terlalu mikir, wah modif mobil mahal, gue nggak ada duit nih, nggak ada. Jangan. Jadi semuanya cobain aja dulu, ganti velg dulu, pedekin dikit. Nah, ketemu nggak nih feel-nya nih? Gitu. Akhirnya ternyata nemu ya, Iya, akhirnya demen. iya. Oke, kalau kriteria mobil nih yang saya tahu selama ini Om Kiki belum pernah ada supercar, emang demennya yang Jepen-Jepen atau gimana? Saya semua mobil suka, Mbak. Semua suka? Suka semuanya. Tapi ada rencana nggak ntar ke depan beli supercar atau Amin, yang lain? amin, doain gitu? aja. Bikin body kit kan udah, supercar. Semoga nanti ada dananya beli supercar. Oke, siap. Amin. Kalau Doain beli aja. supercar belinya di Prestige Image Oh Motor siap, pasti. Om Rudi, diskon Om Rudi. Kalau modifikasi andalannya Om Kiki gimana? Maksudnya gimana? Konsepnya atau tipe modifikasinya ada yang Kalau saya tuh lebih ke stance ya. stance ya? Kayaknya udah dari dulu emang saya arahnya lebih ke stance. Oke, Gitu. makanya juga bikin Karma Body Kit. Oke, apa sih yang men-trigger Om Kiki buat membuat Karma Body Kit ini? Sebenarnya gini, saya gonta-ganti body kit itu mungkin udah dari dulu. Saya ganti-ganti body kit, beli body kit ini, beli body kit itu. Itu tuner-tuner aftermarket di luar. Nah, lalu saya mempelajari itu kelebihan dan kekurangan dari produk-produk tersebut. Oke. Nah, lalu pas lagi di tahun 2017 itu saya kepikiran pengen ganti nih. Dulu saya pakai Rocket Bunny version 2. Nah, terus saya kepikiran pengen ganti nih body kit yang lagi update. Saya pakainya itu kan 2014. Jadi udah lumayan lama kan saya pakai. Nah, pas saya lihat-lihat pada saat tahun itu body kit yang ada itu
kurang. Desainnya nggak sesuai sama saya. Iya. Kira-kira mirip-mirip aja gitu loh. Nggak sesuai selera ya yang Iya. diinginkan ya. Nah, terus saya kepikiran kenapa enggak saya bikin desain sendiri, produk brand sendiri, dijual secara worldwide. Wah, keren Gitu. banget sih. Itu dulu kayak mimpi sih Mbak, mimpi. Dan semua teman-teman mungkin di circle saya pun, lu siapa yang mau beli gitu Iya. loh. Cuman ya kalau kita punya keinginan dan mungkin kita udah mikirin gimana cara jalannya menuju ke sana, jalanin aja kalau menurut saya. Ya, apalagi kalau hobi dijadiin bisnis biasanya pasti Betul, jos terus nih. betul. Jadi emang berangkatnya itu kan emang dari hobi. Iya. Jadi mengalir begitu aja Mbak. Gitu. Oke, mau nanya nih. Kalau Karma kan sebuah produk lokal ya. Betul. Kalau setahu saya orang-orang ini banyak yang underestimate kalau produk lokal dan mereka lebih kayak ke arah gengsi kadang pinginnya Betul. yang produk luar yang udah ternama. Itu pendapatnya Om Kiki gimana? Sebenarnya itu adalah struggle saya dari 2018 pas launching. Jadi emang agak susah di Indonesia ini. Cuman kalau nggak kita mulai, mau kapan lagi? Benar. Nah, jadi saya pengen culture-nya Indonesia itu seperti Jepang, Mbak. Di Jepang itu mereka sangat bangga pakai produk lokal mereka. Ya akhirnya internasional banget di mana-mana JDM gitu Betul, kan. betul. Jadi mereka tuh bangga banget pakai produk lokal mereka. Nah, Harusnya hal kita itu yang juga saya bisa pengen gitu. edukasi ke masyarakat bahwa kita harus punya nih bangga sama produk lokal. Sebelumnya nih Mbak, di mobil 86 saya ini semua pakai brand luar semua. Knalpot saya pakai Emus, udah paling top-topnya di 86. Semua saya ganti pakai produk lokal. Oh, Nah, itu adalah menunjukkan bahwa saya emang support. ya. Jadi bukan cuman kita ngomong support, tapi saya melakukannya. Oke, ya benar sih sebenarnya orang-orang tuh demen brand internasional, tapi sebuah brand itu nggak bakal jadi internasional kalau local people-nya dulu nggak support duluan ya nggak sih? Betul, betul. Gitu. Jadi kita harus support nih guys, biar produk-produk kita dikenal oleh masyarakat di negara lain. Ya. Jadi kayak waktu pas pertama kali pun juga launching, itu sampai sekarang sebenarnya penjualan Karma Body Kit ini 70% di luar, Mbak. Oh ya, malah di luar 70% dulu. di luar. Itu Nah, bagaimana orang luar bisa tahu promosinya di mana? dari YouTube, Instagram, Oke, dan medsos. keren juga. Iya, gitu. iya. Iya. Dan orang sana lebih menghargai. Gitu. Mereka nggak lihat ini brand mana, ini brand pokoknya bagus, berkualitas, mereka pasti beli kan ya. Kalau sini lebih Waktu itu gengsi pernah ya. kirim dulu satu pertama ke sana. Nah, dia fitting, habis itu mereka happy, mereka langsung minta lagi 3 kit lagi. Wah, Gitu. buat temen-temennya kali juga ya. Iya, iya. Lalu kita ada distributor di sana. Oh, susah nggak proses ekspor gitu? Susah. Malah dari pertama pas dulu, saya tanya ke teman-teman, semua jagonya tuh impor. Oke. Nah, ini ekspor sendiri nih gitu kan. Ternyata emang regulasinya dan semuanya itu jauh lebih repot, tapi kita semua udah clear semuanya. Jadi udah enak lah kita untuk jualannya. Oke, sebenarnya Gitu. harusnya kita lebih didukung ya untuk bisa mengekspor barang-barang kita keluar. Iya. Tapi ternyata lebih gampang ya kalau importnya. Iya, betul. Oke, impiannya Om Kiki kayak ntar brand Karma bisa dibawa kemana? Saya pengen masuknya ke Jepang. Ke Jepang. Karena Jepang itu menurut saya yang paling susah dimasukinnya. Karena Jepang Gitu. udah banyak produk sendiri. Betul. Nah, makanya di Karma ini juga suatu kebetulan yang beli body kit Karma ini adalah YouTuber di luar, Mbak. Nah, mereka itu mungkin selain cari konten yang berbeda out of the box gitu, ya saya jadi kebantu promosinya gitu. Karena mereka YouTuber yang viewernya banyak kayak gitu. Biasanya kalau barang sudah memang bagus tanpa Om Kiki minta pun mereka pasti ngeposting nih. Iya, malah orang-orang Bikin, mikir ya kan? itu mereka lo endorse apa gimana? Oh, iya, Padahal nggak ada, Mbak. enggak ya. Iya. Itu yang menunjukkan ternyata produk ini bagus guys. Jadi mereka inisiatif ngepost sendiri, sharing gitu. Iya, Keren. jadi akhirnya jadi kebentuk. Orang yang beli Karma, wah mereka bikin video yang proper, bikin foto yang proper, kayak gitu. Udah kebentuk jadinya. Beruntung lah. Ya beruntung lah, ini semua hasil kerja keras juga, bukan beruntung aja. Tapi struggle-nya cukup panjang. ya, Cukup panjang. tapi it Iya. all worth it now ya. Oke, Om Kiki mau tanya nih, pengalaman paling berkesan ketika menjual Karma ke orang luar nih? Pertama kali bukan pertama kali sih, mungkin itu udah beberapa set setelah jual keluar. Ada customer kita, namanya Mike Torino di sana. Dia tuh nggak dapet sponsor apapun dari kita.
dia pakai, dia foto-foto, dia video, dan dia fully support sama Karma. Dan dia emang anak main di US. Jadi itu emang terkesan banget sih, dia itu emang support banget. Padahal sebelumnya saya belum pernah ketemu, belum pernah apa. Jadi emang yang namanya supportnya tuh beda gitu loh. Oke banget. Harusnya kita mencontoh ya, masa orang luar bisa mensupport barang dari negara lain tapi kita masih kurang Tapi mungkin. untuk sekarang sih Indonesia ini udah cukup banyak. Udah Yang oke Karma ya? 86 version 2 ini saya udah sampai 5 nih penjualan. Yang version 2. Yang version 2 ini kan baru kan? Oh, yang saya lama? udah penjualan 5. Yang lama 31. Wah, Yang V1. V1 udah 31. iya. Kalau untuk bedanya produk Karma yang lokal dengan produk luar, apa nih plus minusnya dari segi harga, kualitas? Kalau harga saya lebih murah sedikit, Mbak. Lebih murah sedikit. Lebih murah sedikit dibandingin tuner aftermarket di luar. Oke. Tapi balik lagi shipping cost-nya kita. Nah, Nah, karena yang mereka tahu adalah kirimnya dari Jepang. oh, Nah, dari Jepang itu mungkin kayak setengah harganya nih misalnya ke US misalnya. Tapi dengan jaraknya Indonesia kan lebih jauh. jauh. Nah, otomatis kan biaya shippingnya jauh lebih mahal. Lalu kedua, saya ini lebih gimana caranya untuk supaya nggak di-cloning produk saya ini. Nah, makanya Gimana caranya? di setiap part body kit saya ini saya kasih part number. oh, Saya kasih part number, harus saya gitu ya, kasih siap. angka. Dan dari begitu pas launching nomor 2, nomor 3, 4, 5 seterusnya itu saya nomerin, Mbak. Nah, lalu selain itu saya regis di website dan saya declare di Instagram. Jadi kalau misalnya Mbak beli second Karma 86 V2 nomor 10 misalnya. takut palsu gitu ya atau apa? 10 gitu. Mbak udah tahu, oh dia nih tadinya si A nih namanya. oke, Pindah oke. tangan ke ini, kan Oke, bisa aja dijual kan iya, mobilnya benar, kan. benar, benar. Nah, ini ori gitu. Oke, siap. Jadi setiap part di ini kasih Di part gitu ya. di setiap part body kit saya kasih part number, lalu terregis di website dan di Instagram. Oke. Iya, jadi nge-tracknya bisa gampang. Iya, mantap. Udah Iya. seperti quality control barang yang bagus banget nih, quality controlnya ya. Itu mungkin lebih meminimalisir resiko untuk di cloning. Oke, siap. A few last questions nih. Kalau dari segala mobil yang Om Kiki pernah punya dan sekarang punya, apa yang paling mobil mana yang paling memorable? Yang paling memorable 86. 86. Karena kenapa mungkin ceritanya banyak, Mbak. Oh gitu. Dari yang dulu saya masih belum banyak dikenal, akhirnya jadi banyak dikenal, punya banyak teman, lalu ini menghasilkan, jadi ceritanya tuh banyak. Mungkin kalau yang boleh di-keep, ya salah satunya itu. Bukan gara-gara S-Class-nya yang terkenal, Enggak. gara-gara Toyota 86-nya 86-nya. ya? Oke. S-Class kan ini baru setahun, Mbak. Iya. Kalau 86 ini dari 2014. 2014, sudah lama, 8 tahun ya. Oke. Iya. Boleh rating nih, 1 sampai 5 mobil terfavorit yang pernah dimiliki. Kalau saya tuh ngelihatnya dari value-nya, jadi ceritanya, historinya. Jadi menurut saya ini 86. kalau bisa 1 sampai 5 ini 6, Mbak. Di atasnya itu. Maksudnya gimana? Oh, Di atasnya itu, di atasnya 5. lebih nomor 1 lagi, Iya, lebih paling betul. pertama Yang lagi. paling saya sayang. Oke. Betul. Terus selanjutnya Betul. dari 86, setelah 86? Semuanya rata. Yang Semuanya penting rata. nomor 1 ini ya. Oke, saling sayang semua. Karena dibagi historinya. rata. Historinya, benar. Oke, benar. siap. Heeh. Oke, kalau the next big project planningnya Om Kiki apa? Kita ada project, ada beberapa. Nah, nanti untuk apanya itu doain aja supaya lancar. Masih rahasia dan nih. saksikan. Tapi Karma juga. Karma. Iya. Project Karma. Iya. Kira-kira apa ya, Karena kita tiap guys? tahun itu emang launching produk baru. Oh. Jadi kayak body kit biasanya kita launching 1 body kit baru. Untuk velg kita launching 4 desain baru. Oke. Iya, untuk sekarang kita udah 7, tinggal 1 desain lagi sampai akhir tahun jadi 8. Velgnya. Untuk velg ya, karena kan kita tiap tahun 4 tipe desain. Tapi ini bukan project selanjutnya kan velg yang sisa 1 ini. Iya, ada salah satunya Body kit juga. version 3 ya. Oke. Kalau harapannya Om Kiki untuk dunia modif di Indonesia apa? Saya pengen Indonesia ini car enthusiastnya itu lebih nyatu, benar-benar nyatu. Jadi nggak ada kubu-kubuan, nggak ada yang nganggap gue mobil lebih keren, lo mobil kurang keren, itu nggak ada. Jadi semuanya saya pengen ya kita anak mobil ya kita nyatu. Nggak peduli dia jam terbang, mungkin pengalaman anak baru apa anak lama.
Yang kita butuhin itu adalah newcomers, Mbak. Bukan orangnya itu-itu aja. Nah, dengan adanya newcomers itu industrinya tuh maju. Gitu. Karena juga banyak kenalan baru, Betul. ya kan? Makin banyak orang pendatang baru, berarti industrinya semakin maju. Oke, siap. Gitu. Tapi biasanya kan bukan masalah lebih bagus mobil apa, tapi kadang lebih ke arah ini mobil tipe apa. Kadang kan supercar, hanya sama anak-anak supercar, yang JDM lebih ke JDM gitu. Ada yang nyatu memang sih. Iya, Cuma iya. itu bukan masalah lebih bagus nggak sih? Kadang ada yang ya udah memang tipenya gitu aja sih. Sebenarnya gini, boleh aja untuk acara kayak gitu, tapi ada mungkin di hari Minggu apa itu Bareng digabungin gitu ya, semuanya. biar saling kenal juga Iya, semuanya. betul, Oke, betul, siap. betul. Oke, Om Kiki, thank you so much for Siap. today. Jadi udah Sama-sama. selesai dan Thank you. puas nih tanya-tanyanya. Oke, see you guys on the next Isgar. Kira-kira sama siapa? Kalau kalian ada request, komen di bawah. Dan juga jangan lupa follow Om Kiki. Subscribe juga ke YouTube-nya. Ke YouTube Prestige Productions juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you guys. Bye-bye. Wah, bener kan gue bilang, si Jesslyn berbakat, dia bagus jadi host, jadi tugas gue lebih ringan. Isgar, isi garasi, Prestige Production.